Baiklah, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Luz Clarita Meha dengan NIM C0E021051 dari Prodi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya mengenai dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Wirmi Eka Putra. 1. Pengertian dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP merupakan harga jual, nilai ekspor atau impor, penggantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang. DPP adalah dasar dari setiap perhitungan besar pajak. Yang akan dikenakan pajak adalah iuran pajak yang dibayarkan kepada negara oleh seorang warga negara maupun perusahaan. Namun, kewajiban ini hanya berlaku bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat objektif dan objektif dari setiap jenis pajaknya. Dalam menghitung besar pajak yang harus dibayar, dikenakan istilah dasar pengenaan pajak atau DPP. 2. Pengertian biaya. Biaya memiliki berbagai macam arti tergantung maksud dari pemakaian istilah tersebut. Mulyadi membedakan pengertian biaya ke dalam arti luas dan arti sempit antara lain sebagai berikut. Dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau mungkin terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam arti sempit, biaya merupakan bagian dari harga pokok yang dikorbankan dalam usaha untuk memperoleh penghasilan. Dari definisi biaya tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. 3. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya yang boleh dibebankan atau menjadi pengurang penghasilan bruto tersebut diatur dalam pasal 6 Undang-Undang PPH sebagaimana telah diulas dalam artikel kelas pajak sebelumnya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6, penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negeri dan BUT dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yaitu 1. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang penghasilannya merupakan objek pajak. 2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 5. Kerugian dari selisih kurs mata uang. 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. 4. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 yaitu 1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis. 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, atau anggota. 3. Bentukan atau pemupukan dana cadangan. 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan. 5. Pajak penghasilan. 6. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 7. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana. 8. Pajak masukan atau perolehan BKP atau JKP yang tidak dapat dikreditkan karena faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang PPN. 9. Kerugian dari harta atau utang yang tidak digunakan untuk mendapatkan atau menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. 10. PPh yang ditanggung oleh pemberi kerja. 5. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan besaran dari penghasilan yang tidak dikenakan. Artinya, seorang tidak perlu membayar pajak apabila gaji bulanan tidak mencapai ketentuan PTKP. Ketentuan PTKP yang sampai saat ini dijalankan yaitu sebagai berikut. 1. Wajib pajak pribadi berstatus tanpa tanggungan sebesar 54 juta. 2. Penghasilan istri ditambah dengan penghasilan suami sebesar 112.500.
3. Wajib pajak pribadi dengan status kawin, tambahan sebesar 4.500.000. Setiap anggota keluarga sedarah yang menjadi tanggungan, maksimal 3 tanggungan, akan diberi tambahan sebesar 4.500.000. 6. Depresiasi. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan. 7. Amortisasi. Amortisasi adalah alokasi pengurangan nilai aktiva tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebitkan akun beban amortisasi terhadap akun aktiva. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain dengan menggunakan metode satuan produksi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% setahun. Baiklah, sekian dari penjelasan PPT saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.